Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, transformasi. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas 1. Pengertian transformasi, 2. Refleksi atau pencerminan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian transformasi. Yang kedua, siswa dapat menggambar bayangan hasil refleksi. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan koordinat bayangan hasil refleksi. Bagi yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe, like and share terlebih dahulu agar menambah motivasi dalam pembuatan video pembelajaran berikutnya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa agar supaya apa yang kita pelajari kali ini bisa dipahami dengan baik dan bisa dipergunakan dalam penyelesaian soal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan. Yang pertama yaitu pengertian transformasi. Transformasi dalam matematika memiliki arti sebagai suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Adapun jenis-jenis transformasi yang akan kita pelajari antara lain, 1 adalah refleksi atau pencerminan, kedua adalah translasi atau pergeseran, yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau penskalaan. Keempat materi inilah yang akan kita pelajari di bab yang ketiga ini. Yang pertama, refleksi atau pencerminan. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak melihat cermin. Apa yang kita simpulkan dalam pencerminan? Bahwa kalau kita bercermin, benda yang dicerminkan akan sama bentuknya dengan bayangannya. Kemudian jarak bayangan benda ke cermin dengan jarak cermin ke bayangannya itu sama jaraknya. Kemudian ada garis tegak lurus di sana ya. Nanti kita lihat di sini pada pencerminan. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu bidang koordinat kartesius. Suatu titik atau bangun bisa dicerminkan terhadap banyak hal, bisa garis, bisa juga titik lain. Jadi cerminnya bisa berbentuk garis, bisa berbentuk titik ya. Jadi ada garis, ada titik. Itu 2 saja nanti yang akan kita bahas. Ya, bila mencerminkan suatu bangun, maka yang dicerminkan adalah titik-titik sudutnya. Jadi nanti kalau kita mencerminkan segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya, yang kita cerminkan adalah titik-titik sudutnya. Nanti kalau titik sudutnya sudah ketemu bayangannya, tinggal menghubungkan antara titik-titik sudut tersebut. Sifat-sifat refleksi atau pencerminan antara lain, 1. Objek dan bayangannya selalu sama bentuk dan ukurannya. Jadi benda dan bayangannya sama bentuk dan ukurannya. Tidak ada yang lebih besar atau tidak ada yang lebih kecil. Yang kedua, jarak setiap titik objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi jaraknya juga harus sama. Yang ketiga, garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangannya selalu tegak lurus dengan cermin. Ini yang ketiga, ada garis tegak lurus di sini ya. Nanti kita lihat. Refleksi yang pertama adalah refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini kita lihat, tentukan bayangan segi titik A 3,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, jadi tentukan bayangan titik A 3,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti di sini ada bidang koordinat, ada titik 3,2 yaitu titik A jika dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi sumbu X ini adalah cerminnya ya. Kalau titiknya ada di atas, cerminnya ada di bawah, maka nanti bayangannya ada di bawahnya lagi. Ya, jadi kita yang pertama
Kalau dicerminkan titik, yang dicerminkan titik, nanti bayangannya juga titik. Langkah-langkahnya yang pertama, kita hubungkan dari titik A ini ke cermin, ya, ke sini tegak lurus. Kemudian kita ukur jarak titik A dengan cermin, ini 2 kotak, maka nanti jarak cermin ke bayangannya juga 2 kotak. Nah, di sini tegak lurus ya, harus tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus berarti nanti salah. Nah, setelah kita tentukan, kita ukur. Nah, disinilah letak titik A-nya. Nah, bayangannya. Bayangan kita kasih lambang A aksen atau A1 ya. Di sini koordinatnya berapa? Ini 3 dan Y-nya min 2. Ini 0 ya, Y-nya min 1 min 2. Jadi bayangannya adalah 3, min 2. Sehingga kalau kita tulis titik A 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya 3, min 2. Jadi yang kita lingkari di sini sama, tidak berubah. Nah, yang berubah adalah nilai Y-nya yang tadinya 2 menjadi min 2. Sehingga kita dapat rumus pencerminan pada sumbu X adalah titik A X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Jadi Y-nya yang berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif, atau nanti yang tadinya negatif menjadi positif ya. Nah, ini satu rumus pencerminan pada sumbu X. Yang B, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Tentukan bayangan titik A 3,2 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti cerminnya adalah sumbu Y, yaitu berbentuk garis. Kita gambar dulu. Nah, ini titik koordinatnya, ini titik A 3,2 di sini ya. Kemudian ini cerminnya sumbu Y. Maka langkah yang pertama adalah dari titik A kita hubungkan ke cermin tegak lurus. Ini tegak lurus. Kita ukur dari titik A jaraknya ke cermin 3 kotak, maka dari cermin ke bayangannya juga 3 kotak. Maka disinilah letak bayangan titik A. Berapa koordinatnya? Ya tentunya kita hitung X-nya. Ini 0, min 1, min 2, min 3. Ini min 3. Ininya tetap 2. Jadi bayangannya adalah min 3,2. Maka di sini titik A 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah min 3,2. Nah, di sini yang sama adalah Y-nya ya. Yang berubah adalah X-nya. Tadinya 3 menjadi min 3. Maka rumusnya adalah refleksi terhadap sumbu Y titik A X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y A aksen sama dengan min X, Y. Jadi X-nya yang berubah. Ini rumus yang kedua. Dalam mengerjakan soal, jadi ada pilihan, bisa penyelesaiannya menggunakan gambar, bisa penyelesaiannya menggunakan rumus. Tapi kalau sudah paham rumusnya, itu lebih baik, lebih cepat menggunakan rumusnya saja. Karena kalau gambar memerlukan waktu, ya, memerlukan kertas berpetak juga dan sebagainya. Jadi lebih lama. Baik, kita lanjutkan yang C. Refleksi atau pencerminan terhadap pangkal koordinat 0,0. Tentukan bayangan titik A 3,2 jika dicerminkan terhadap pangkal koordinat. Pangkal koordinat itu adalah 0,0 ya. Jadi cerminnya adalah titik 0,0. Kita gambarkan dulu. Ini titik A 3,2, ini 0,0 ya, cerminnya adalah ini. Maka langkahnya sama, dari titik A kita hubungkan ke cermin. Ya, lurus, perpanjang, kemudian kita ukur jaraknya ya. Jaraknya kalau miring seperti ini tentunya kita bisa menggunakan perkiraan yang pasti ya. X-nya di sini 3 kotak, maka di sini juga 3, nanti Y-nya 2, maka bayangannya ada di sini. Ini titik koordinatnya berapa? Adalah min 3, min 2, karena X-nya min 3, Y-nya min 2. Jadi bayangannya adalah min 3, min 2. Nah, ini. Yang tadinya 3,2 menjadi min 3, min 2. Jadi rumusnya adalah A, X, Y dicerminkan terhadap pangkal koordinat, bayangannya adalah min X, min Y. Jadi tinggal menambahkan negatifnya saja. Ini rumus yang ketiga. Kemudian yang keempat, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan bayangan titik A 4,1 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita gambarkan dulu titik A-nya 4,1. Oh maaf, ini bukan 3, ini 4 harusnya ya.
4,1, ini 4 ini, maaf, ini harusnya 4 ya, 4,1. Kemudian ini 4,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X melalui 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Jadi nilainya X dengan Y-nya sama. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 dan seterusnya. Atau negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 2. Inilah garis yang melalui Y sama dengan X. Kemudian dicerminkan. Jadi cerminnya adalah ini. Maka dari titik A dibuat tegak lurus. Nah, dari titik A dibuat tegak lurus ke cermin, ya. Maka diukur jarak yang sama, maka bayangannya ada di sini. Yaitu berapa? Bayangannya adalah 1,4. Maka titik A 4,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah 1,4. Yang tadinya 4,1 menjadi 1,4. Artinya dibalik. Jadi rumusnya yang tadinya X, Y maka dibalik menjadi Y, X. Inilah rumus pencerminan pada garis Y sama dengan X. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Masih soal yang sama. Tentukan bayangan titik A 4,1 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kita tentukan gambarnya. Ini titik A 4,1 ya, X-nya 4, Y-nya 1, 4,1. Kemudian cerminnya ini, Y sama dengan min X. Melalui 1,-1, 2,-2, 3,-3, 4,-4, atau min 1,1, min 2,2. Jadi salah satunya negatif. Ini garis Y sama dengan X-nya. Caranya tetap sama, yaitu yang pertama kita buat dari titik A tegak lurus dengan cermin. Tegak lurus artinya siku-siku di sini ya, siku-siku di sininya. Kita ukur jarak cermin jarak titik ke cermin. Ini sama dengan jarak cermin ke bayangan. Maka didapatlah titik bayangannya ada di sini. Ya, jadi diukur juga harus sama ini ya. Kalau tidak diukur, ya tentunya nanti akan keliru. Berapa koordinatnya di sini? Ternyata koordinatnya X-nya adalah min 1 dan Y-nya adalah min 4 ya. Jadi koordinat titik A-nya adalah min 1, min 4. Yang tadinya titik A 4,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka menjadi bayangannya min 1, min 4. Jadi angkanya tetap 1 dan 4, tapi di sini menjadi yang tadinya 4,1 menjadi min 1, min 4. Selain dibalik, diputar, dia juga menjadi negatif. Itu ya. Jadi rumusnya refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, maaf ini min lagi ya. Ini min X. Aduh, banyak yang ini min ya, min X. Maka bayangannya adalah min Y, min X. Nah, ini rumus yang berikutnya. Nanti kita rangkum rumusnya. Refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Tentukan bayangan titik A 3,2 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Nah, sekarang kita gambarkan dulu titiknya 3,2 ini. Kemudian ini garis X sama dengan 5-nya. Karena memotong titik angka 5 pada angka 5. Maka cara menentukan bayangannya karena cerminnya ada di kanan. Maka dari titik A kita hubungkan ke cermin. Ya, ke kanan. Tegak lurus di sini. Kemudian kita hitung jaraknya. Ini 2 kotak, maka bayangannya juga 2 kotak. Jadi nanti bayangannya ada di sini. Berapa koordinatnya di sini? Kita hitung saja. Di sini tadi 5, 6, 7. Maka di sini 7,2. Jadi titik bayangannya adalah 7,2. Titik A 3,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5.
bayangannya adalah 7,2. Jadi Y-nya tetap sama 2. Yang berubah adalah X-nya. Tadinya 3 menjadi 7. Berarti ada perubahan di sini. Nah, apa yang menyebabkan ini berubah? Maka kita lihat rumusnya. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Maka bayangannya adalah 2H dikurang X. Maka di sini ada perubahan. Ya, ada perubahan X-nya. 2H min X, Y-nya tetap. Jadi itu kita hitung adalah pada nilai X-nya. 2H min X, Y. Ini rumus yang berikutnya. Jadi nanti, yang berikutnya yang G, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Tentukan bayangan titik A 3,2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 1. Kita gambarkan dulu titik A-nya 3,2. Kemudian kita gambarkan cerminnya ini. Y sama dengan min 1 berarti memotong sumbu Y pada angka min 1. Ini ya. Ini Y sama dengan 1. Berarti garisnya cerminnya ada di bawah. Maka langkah yang pertama adalah dari titik A kita hubungkan ke cermin tegak lurus. Ya. Tegak lurus, kemudian kita hitung jarak titik A ke cermin adalah 3 kotak. Maka jarak cermin ke bayangannya juga 3 kotak. Maka bayangannya ada di sini. Berapa titik koordinatnya? Titik koordinatnya berarti tetap 3 X-nya ya. 3, maaf, di sini bukan 3, 3, min 1, min 2, min 3, min 4. 3, min 4. 3, min 4. Nah, ini salah ya. Jadi kita perbaiki di sini. Nah, ini salah ya. 3, min 4. Di sini juga salah. Berarti harusnya 3, min 4. Nah, 3-nya X-nya tetap ya, X-nya tetap 3, yang berubah adalah Y-nya dari 2 menjadi min 4. Nah, dari mana menjadi min 4? Maka kita temukan rumusnya di sini. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka 2X, 2H min Y. Jadi 4-nya di sini dari 2 dikali min 1 dikurang 2 ya. 2 dikali min 1 2H, karena ini H-nya ya. 2 dikali H, 2 dikali min 1 berarti min 2, min 2 dikurang 2 jadi min 4. Jadi hasilnya adalah 3, min 4. Nah, ini rumusnya untuk jika tidak mau menggambar nanti menggunakan rumus ini. Kalau menggambar seperti ini. Kita lanjutkan kesimpulan dari rumus-rumus tersebut ya. Titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah X, min Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah min X, Y. Dicerminkan terhadap pangkal koordinat, bayangannya adalah min X, min Y. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah Y, X. Titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya adalah min Y, min X. Kemudian titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Jadi 2H min X, 2 dikali H dikurang X, Y. Ya, karena Y-nya yang tetap ya. Yang berikutnya, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka X-nya tetap X, 2H min Y. Jika dicerminkan terhadap titik S, P, Q, maka 2P dikurang X, 2Q dikurang Y. Nah, ini rumus-rumus yang digunakan dalam pencerminan untuk memudahkan penyelesaian soal-soal. Ini pegang ya, jangan sampai salah. Jangan sampai tidak mengerti tentang ini. Nanti kita contohkan dalam penyelesaian soal-soalnya tidak menggunakan gambar lagi. Kita coba. Tentukan bayangan titik M 3, min 6 dan N min 4,5 jika dicerminkan terhadap sumbu X.
Jadi kita tulis dulu pencerminan terhadap sumbu X, rumusnya ini ya. Nah, kalau ada rumusnya, kita tuliskan rumusnya. Setelah itu baru kita masukkan angkanya. Kalau AX, Y bayangan adalah X, min Y, maka 3, min 6 bayangannya adalah 3,6. Jadi 3-nya tetap, berubah adalah Y-nya. Yang tadinya positif menjadi negatif, maka yang negatif menjadi positif. Jadi bayangan titik M-nya adalah 3, min 6. Sedangkan bayangan titik N adalah yang tadinya min 4,5, min 4-nya tetap, 5-nya menjadi min 5. Inilah pencerminan terhadap sumbu X. Ya, jadi nggak perlu menggambar lagi, kita tinggal mengambil rumusnya dari sini. Yang kedua, tentukan bayangan titik M 3, min 6 dan N jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Rumusnya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y adalah min X, Y. Jadi tulis rumusnya, nanti tinggal mengikuti. Tadinya X, Y menjadi min X, Y, berarti Y-nya tetap. Y-nya di sini min 6. X-nya 3 menjadi min 3, min 6. Sedangkan titik N min 4,5 menjadi 4,5. Jadi yang negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Y-nya tetap min 6 dengan 5, min 6 dengan 5. Jadi yang berubah adalah X saja. Nomor 3, tentukan bayangan titik M 3, min 6 dan N min 4,5 jika dicerminkan terhadap pangkal koordinat. Pangkal koordinat tadi 0,0, ini rumusnya adalah, kalau ada rumusnya tinggal mengikuti saja. X, Y menjadi min X, min Y. Maka 3, min 6 menjadi min 3,6. Jadi yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Kemudian min 4,5 ya menjadi 4, min 5. Jadi kalau ada rumusnya tinggal mengikuti saja. Yang keempat, tentukan bayangan titik M 3, min 6 dan N min 4,5 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X, pasang lagi rumusnya. Rumusnya hanya membalikan saja X, Y menjadi Y, X. Jadi M-nya adalah min 6,3 dan N-nya adalah 5, min 4. Jadi tinggal membalik saja. Nomor 5, tentukan bayangan titik M 3, min 3 dan N min 4,5 jika dicerminkan terhadap garis X, Y sama dengan min X. Nah, rumusnya kita tuliskan dulu. Y sama dengan min X, bayangannya adalah min Y, min X. Maka kita balik dan tandanya harus dirubah. Min 6 menjadi 6, 3 menjadi min 3. Karena di sini X, Y menjadi min Y, min X, maka 3 min 6 menjadi 6, min 3. Sedangkan min 4,5 menjadi min 5,4. Jadi tinggal dibalik saja. Nanti rumusnya ya, jangan lupa dipasang dulu. Nomor 6, tentukan bayangan titik M 3, min 6, N-nya min 4,5 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Rumusnya dulu, ini ya. X sama dengan H, 2H min X, Y. Maka titik 3, min 6, ini H-nya ya, H-nya ini. Jadi ini H, ya. Kalau mencari H, ini H-nya nih. H-nya 5, ini H-nya. Jadi bayangannya harus kita hitung dulu ya. Bayangannya adalah 2 dikali H, 2 dikali 5 dikurang 3. 2 dikali 5 10, 10 dikurang 3 7. Jadi 7, min 6. Minnya tetap. Sedangkan N-nya juga sama, 2 dikali 5 dikurang X-nya min 4 berarti min, berarti 10 ditambah 4,5 berarti 14,5. Ini bayangannya. Kemudian nomor 7, tentukan bayangan titik M 3, min 4 dan N min 4,5 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Nah, ini kita tulis dulu rumusnya, Y sama dengan H ya. Rumusnya tetap sama. X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, bayangannya adalah X, 2H min Y. Jadi X-nya tetap,
yang berubah adalah Y-nya. Nah, kita masukkan angkanya. X-nya 3 berarti 3-nya tetap. Nah, ini H-nya ini ya. Sekarang H-nya 2. Nah, ini. H-nya 2. Nah, ini H nih. Ini H ya. Jadi jangan keliru. Nanti kalau tidak ditentukan dulu H-nya salah. 2H berarti 2 dikali min 2 dikurang min 6. Kita sederhanakan 2 dikali min 2 min 4. Min dikali min plus 6. Jadi min 4 plus 6. Min 4 plus 6 adalah 2. Jadi bayangannya adalah 3,2. Sedangkan yang kedua yaitu min 4,5. X-nya tetap min 4. Berarti min 4-nya tetap. 2 dikali min 2 dikurang 5. Berarti min 4 dikurang 5 menjadi min 4, min 9. Ini bayangannya. Nomor 8, tentukan bayangan titik M 3, min 6, N min 4,5 jika dicerminkan terhadap titik A min 1,7. Jadi cerminnya adalah titik A min 1,7. Nah, ini rumusnya adalah rumus yang terakhir sini ya. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik S, P, Q, maka bayangannya adalah 2P dikurang X, 2Q dikurang Y. Jadi ini P-nya, S-nya ya. Di sini P-nya ini min 1 dan Q-nya 7. Maka bayangannya adalah 2 dikali min 1 dikurang 3 ya ini. 2 dikali min 1 dikurang 3. 2 dikali 7 dikurang min 6. Kita sederhanakan. 2 dikali 1, 2 dikurang 3. 2 dikali 7, 14. Min dikali min plus 6. Jadi, min 2 dikurang 3, 14 ditambah 6. Min 2 dikurang 3, min 5, 14 ditambah 6, 20. Jadi, bayangannya adalah min 5,20. Sedangkan ini N-nya adalah 2 dikali min 1 dikurang min 4, 2 dikali 7 dikurang 5. Jadi H-nya di sini P-nya min 1, Q-nya adalah 7. 2 dikali 1 min 2, min dikali min plus, jadi min 2 plus 4. Di sini 14 dikurang 5. Berarti jawabannya adalah 2,9. Bayangannya adalah 2,9. Kemudian nomor 9, bayangan titik A setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah min 5,3. Tentukan koordinat titik A. Titik A. Nah, di sini bayangannya sudah ada min 5,3 dan cerminnya adalah Y sama dengan X. Maka rumusnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah Y, X. Maka titik A, misalnya titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, bayangannya sudah ada min 5,3. Maka di sini kita hubungkan bahwa ini adalah Y min 5, jadi Y-nya min 5, kemudian ini adalah X, X-nya 3, maka titik A-nya X, Y menjadi 3, min 5. Karena X-nya 3, Y-nya min 5. Jadi di sini mencari titik A-nya, bayangannya sudah ada. Kita berikutnya nomor 10. Bayangan titik P setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 4 adalah P1 min 5,3. Tentukan koordinat titik P. Sama ini ya, jadi bayangannya sudah ada, ditanya adalah titik P-nya. Kita tulisan dulu rumusnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Berarti titik A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka bayangannya adalah X, 2H min Y. Maka kita tulis P-nya adalah X, Y, cerminkan terhadap garis Y sama dengan min 4, maka bayangannya adalah min 5,3. Kemudian kita garis panah ini ya. Kalau ini bayangan dari titik A, kalau ini P-nya, bahwa X-nya sama dengan min 5. X-nya min 5. Kemudian 2H dikurang Y sama dengan 3. 2H dikurang Y sama dengan 3. Nah, sekarang
kita cari Y-nya berapa. H-nya berapa? H-nya di sini sudah ada. Ini H-nya ya. H-nya adalah min 4. Berarti kita masukkan di sini. 2 dikali min 4. Ini dari sini ya min 4-nya nih. Jadi min 4-nya dari sini. Ini H-nya nih. Nah, ini H-nya. Jadi ada di sini H-nya nih min 4 nih ya. 2 dikali H, 2 dikali min 4 dikurangi sama dengan 3, 2 dikali min 4 min 8 dikurangi sama dengan 3, min Y-nya pindahkan ke kanan, negatif pindah ke kanan jadi positif, 3-nya positif pindah ke kiri jadi negatif, min 8 dikurang 3 jadi min 11 sama dengan Y. Sedangkan titik P-nya adalah X, Y, X-nya adalah min 5 dan Y-nya adalah min 11, jadi koordinat titik P-nya adalah min 5, min 11. Kemudian yang ke-11, jika titik Q min 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya adalah min 3, min 12. Tentukan nilai H. Nah, di sini titik asalnya sudah ada, titik hasilnya sudah ada, cuma cerminnya yang belum ada. Ditanyakan tentukan nilai H. Berarti tuliskan dulu rumus pencerminannya. Garis A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya adalah X, 2H min Y. Nah, ini rumusnya. Nah, di sini titik Q-nya adalah min 3,2, sedangkan bayangannya adalah min 3, min 12. Berarti kita pisahkan lagi. X-nya adalah 3, dan Y-nya adalah 2H min Y sama dengan min 12. Y-nya berapa? Nah, Y-nya nanti kita lihat di sini. X-nya sama dengan min 3. Ini Y-nya. Ya, ini Y-nya min 2. Ini Y-nya nih. Y ini. Ya. Nah, ini Y-nya. Y-nya adalah min 2. 2 ya, maaf. Y-nya 2, kita masukkan di sini. 2H dikurang 2 sama dengan min 12. Min 2-nya pindahkan ke kanan jadi positif. Jadi 2H sama dengan min 10. 2-nya pindahkan perkalian jadi pembagi. Maka H-nya min 10 dibagi 2, yaitu min 5. Jadi nilai H adalah min 5. Ini kalau ditanyakan cerminnya ya. Jadi di sini ada 3 kemungkinan yang ditanyakan, bisa bayangannya, bisa titik asalnya, bisa cerminnya. Semuanya sudah dicontohkan, tinggal diperhatikan ya. Kemudian yang berikutnya, tentukan bayangan titik M 3, min 6 jika direfleksikan terhadap sumbu Y, kemudian direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan min 2. Jadi di sini 2 kali merefleksikan. 2 kali merefleksikan artinya yang pertama dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Jadi dibaca soalnya baik-baik. Nah, kita tentukan dulu rumusnya. Rumus pencerminan pada sumbu X ya. Maka bayangannya adalah X, min Y. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya adalah X, 2H min Y. Nah, di sini nggak boleh langsung dari sini, dari A ke A2 ya. Jadi harus selesaikan dulu di pencerminan yang pertama. Masukkan angkanya. Titik M 3, min 6 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah min X, min Y. X, min Y, X-nya 3, Y-nya min 6, jadi X-nya 3,6. Karena di sini negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, dari sini baru dilanjutkan. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. X-nya juga masih tetap. Di sini adalah 2H dikurang Y. 2H, H-nya ini min 2. 2 dikali min 2 dikurang Y. Y-nya ini 6. Ya. Karena mengambil dari hasil yang pertama, bukan dari yang awal ya. Jadi mengambil dari hasil yang pertama itu kalau dilanjutkan. Kita hitung dulu, 3-nya tetap, maka 2 dikali min 2, min 4 dikurang 6 jadi min 10. Ini bayangannya yang kedua.
Nanti kalau dilanjutkan lagi ya tentukan lagi apa rumus pencerminan berikutnya. Jadi dibuat seperti itu. Ini namanya refleksi atau pencerminan yang pertama dicerminkan, kemudian dilanjutkan lagi pencerminan yang kedua. Hasilnya dicari dulu hasil yang pertama, baru dilanjutkan untuk hasil yang kedua. Jadi nggak bisa langsung ya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi bayangannya adalah M2 3,-10. Nah ini berikutnya. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 4x min 5 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2. Nah, di sini yang dicerminkan adalah garis ya. Garis dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Nah, di sini kita tulis rumusnya dulu. Pencerminan terhadap X sama dengan H. Rumusnya adalah AX, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H. Bayangannya adalah 2H min X, Y. Maka untuk X, Y kita misalkan ini X, Y ya. Misalkan ini adalah sebuah titik. Garis X sama dengan min 2. Maka bayangannya adalah 2H min X. Berarti 2H, 2 dikali min 2, 4. 4X, Y. Kemudian ini ada 2, berarti ini min 4, min X-nya adalah min 4 dikurang X, ini adalah X ya. Sedangkan ini adalah Y-nya. Ini adalah Y-nya. Kita masukkan ke dalam rumus garisnya, bentuk garisnya. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4X min 5. Nah, X yang di sini kita ganti dengan yang ini, min 4, min 4 dikurang X. Y yang ada di sini kita ganti dengan yang di sini. Kebetulan ini sama-sama Y-nya ya. Jadi Y-nya tetap. Kemudian X yang ini kita ganti dengan min 4 dikurang X. Ini ya. 4 dikali min 4 dikurang X. Ini kita kalikan dulu. 4 dikali min 4, min 16. 4 dikali min X, min 4X. Jadi min 16 dikurang 4X kurang 5. Min 4X-nya dimajukan ke depan. Min 16 dikurang min 5, jadi min 21. Jadi ini hasilnya. Inilah bayangan garis Y sama dengan 4X min 5. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Berikutnya, refleksi bangun datar ya. Di sini ada refleksi bangun datar juga. Nah, di sini gambarkan bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap garis K. Nah, ini ada segitiga ABC dicerminkan terhadap garis K. Cerminnya miring ini garis K-nya ya. Caranya tetap sama seperti pencerminan. Misalkan kita mencari bayangan titik B. Dari titik B kita buat tegak lurus ke ke cermin. Kemudian diukur jaraknya sama. Jarak B ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini tegak lurus ya. Maka bayangannya di sini. Ini bayangan titik B. Kemudian titik C karena titiknya pada cermin. Maka bayangannya juga terletak pada cermin. Ini bayangan titik C. Nah, bayangan titik A kita buat hubungkan dari titik A ke cermin, diperpanjang tegak lurus ya. Maka di sini bayangannya. Setelah ketemu titiknya, maka kita hubungkan ya. Kita hubungkan ini A dengan C dengan B kita hubungkan, kemudian C dengan A kita hubungkan, dan B dengan A kita hubungkan. Maka inilah bayangannya. Bayangan dari segitiga ABC jika dicerminkan terhadap garis K. Itu ya. Titik B lebih dekat, maka bayangannya juga dekat dengan cermin. Titik A lebih jauh, maka bayangannya juga lebih jauh dengan cermin. Titik C pada cermin, maka bayangannya juga terletak pada cermin. Inilah hasil pencerminan pada bangun datar ya. Atau refleksi bangun datar. Segitiga ini tepatnya ya. Nanti kalaupun segi 4, segi 5 tetap ya, titik-titiknya yang kita cari bayangannya. Titik-titik sudutnya yang akan kita cari bayangannya. Ini jika bukan pada bidang koordinat. Nah, sekarang bayangan segitiga ABC adalah segitiga A1, B1, C1. Nah, sekarang tentukan bayangan segitiga PQR di bawah ini jika dicerminkan terhadap A sumbu Y, B garis X sama dengan 6, dan
C garis Y sama dengan min 2. Nah, kita coba yang A dulu. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka ini cerminnya. Ya. Bendanya ada di kanan, pasti nanti bayangannya ada di kiri. Ya, dengan cara yang sama, dibuat tegak lurus, ditemuin titik A di sini, kemudian dibuat tegak lurus, titik B di sini, kemudian dari titik C tegak lurus, nah titik C satunya di sini. Setelah ketemu titik-titiknya dihubungkan, maka terbentuklah bayangan segitiga. Ini yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian segitiga ABC ini juga dicerminkan terhadap X sama dengan 6. Nah, ini garis X sama dengan 6 pada angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Kita garis, maka inilah garis X sama dengan 6. Kemudian kita cerminkan titik A-nya. Titik A ke cermin tegak lurus, ini jaraknya berapa kotak? 5 kotak, maka bayangannya juga jaraknya 5 kotak. Nah, disinilah letak titik A. Kemudian titik B di sini, jaraknya ke cermin 4 kotak, maka bayangannya juga 4 kotak di sini. Ini titik B. Titik C, ini jaraknya 3, maka di sini titik C. Maka dihubungkan titik A, B, dan C-nya menjadi sebuah segitiga. Inilah bayangan pencerminan segitiga ABC terhadap garis X sama dengan 6. Kemudian yang C dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Nah, kita bentuk dulu cerminnya mana? Garis Y sama dengan min 2. Ini min 1 pada sumbu Y, ini min 2. Maka inilah gambar cerminnya. Ya, pada sumbu Y, garis Y sama dengan min 2. Kita cari bayangannya, bayangan A. Dari A kita hubungkan ke cermin tegak lurus. Dari titik A ke cermin ini ada 7 titik ya. Maka dari cermin ke bawah juga nanti ada 7 titik, maka adanya di sini. Nah, inilah bayangan titik A. Titik B juga sama, karena dia ada di atasnya, maka bayangannya ada di bawahnya. Ini bayangan titik B. Titik C juga sama, diukur dengan jarak yang sama, di sini titik C. Tinggal menghubungkan saja. Nah, ini bayangannya. Ya. Ini bidang koordinat, kalau diminta gambar bayangannya. Tapi kalau tidak diminta, nanti bisa kita mudahkan. Bagaimana cara memudahkannya? Soal berikutnya, tentukan koordinat bayangan titik Tentukan koordinat bayangan segitiga KLM jika K-nya 2,1, L-nya 5,3, dan M-nya min 3,4. Jika dicerminkan terhadap pangkal koordinat. Nah, ini di bawah ininya dicoret saja ini ya. Jika dicerminkan terhadap pangkal koordinat. Nah, kita cari bayangannya. Enggak perlu kita cari ya, karena di sini tidak diminta. Yang diminta adalah koordinat bayangan. Berarti gambarnya tidak diminta, ya kita gunakan rumus pencerminan pada pangkal koordinat. Ini rumusnya. Ya. Maka titik K-nya 2,1 menjadi min 2, min 1. Karena rumusnya negatif, negatif Y, negatif X, negatif Y. L-nya 5, min 3 menjadi min 5, min 3. M-nya min 3,4 menjadi 3, min 4. Jadi yang tadinya positif menjadi negatif, artinya yang tadinya negatif menjadi positif. Ini jawaban yang A. Kemudian yang B-nya dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, ini ya. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Rumusnya adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Titik X, A, X, Y, maka bayangannya menjadi 2H min X, Y. Jadi Y-nya tetap. Ya. Yang berubah adalah X-nya dengan 2H min X. H-nya berapa? H-nya nanti di soal ini adalah min 2. Ya, H-nya min 2. Kita coba itu. Titik K 2,1 dicerminkan terhadap X sama dengan min 2, maka K-nya 2 dikali H. Ini H-nya min 2. 2 dikali min 2, min 4. Min 4 dikurang 2, min 6. Min 6,1. Jadi hasil akhirnya adalah min 6,1 K-nya.
Kemudian titik L-nya 5,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. 2 dikali min 2, min 4, min 4 dikurang 5. Min 4 dikurang 5,3. Jadi Y-nya tetap. Maka titiknya adalah min 9,3. Titik M-nya min 3,4, X dicerminkan terhadap X sama dengan min 2, maka bayangannya 2 dikali min 2 dikurang min 3. Nah, di sini 2 dikali min 2 dikurang min 3. 2 dikali min 2 adalah min 4, min dikali min plus 3. Jadi min 4 plus 3,4. Jadi X-nya Y-nya hanya nunggu saja ini ya. Maka hasilnya adalah min 1,4. Demikian pencerminan bangun datar pada bidang koordinat. Jadi kalau diminta gambarnya ya digambar. Kalau tidak perlu diminta ditanyakan koordinat bayangannya, gunakan rumus yang ada. Jadi koordinat bayangannya K1 min 6,1, L-nya min 9,3 dan M-nya min 1,4. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, mudah-mudahan apa yang dipelajari bisa dipahami dengan baik sehingga bisa dipergunakan untuk menyelesaikan soal-soal latihan berikut. Andai kata kurang bisa dipahami, coba ditonton kembali perlahan-lahan sehingga bisa untuk dipahami. Nah, ini ada soal. Saya rasa dari soal penjelasan yang tadi ini bisa kamu selesaikan. Andai kata bisa diselesaikan, ini saya rasa gambaran bahwa kamu sudah memahami. Tapi kalau belum bisa menyelesaikan ini, rasanya kamu perlu melihat kembali video-videonya. Video tersebut berulang-ulang sampai mengerti, sampai bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Belajar, berdoa, dan tawakal itu adalah kunci untuk sukses. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.